Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa semua kita menginginkan keberhasilan dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita berhasil dalam studi kita, berhasil dalam ekonomi dan keuangan kita, berhasil dalam karir kita, berhasil dalam membina rumah tangga kita, semua keberhasilan. Dan kalau kita membaca ayat ini, Tuhan menjanjikan keberhasilan tersebut bagi semua kita. Ya, keberhasilan dalam segala hal. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu janji yang sungguh sangat luar biasa? Janji yang sangat ingin kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa faktanya masih banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih gagal dalam bisnis kita. Kita gagal membina rumah tangga. Kita gagal mendidik anak-anak kita. Kita mengalami banyak kegagalan di dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh-sungguh akan menepati janjinya dalam kehidupan kita? Atau mengapa janji Tuhan ini belum terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memahami janji keberhasilan yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya? Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Ayat yang ketiga, yaitu keberhasilan yang Tuhan janjikan hanya akan kita capai apabila kita memenuhi syarat-syarat yang Tuhan berikan. Apakah syaratnya? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam ayat yang ketiga ini kita akan menemukan 3 kata tidak. Kita diminta untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang fasik, dan tidak duduk dalam kumpulan orang fasik. Artinya Tuhan meminta kita untuk secara aktif menolak semua pengaruh yang jahat dari dunia ini, dari cara berpikir mereka, dari nasihat mereka, dari pola kehidupan mereka yang berdosa. Mengapa? Karena kita tidak akan mungkin memperoleh keberhasilan yang Tuhan sediakan dengan caranya dunia. Jadi saudara-saudara, ternyata kunci daripada keberhasilan itu tergantung dari siapa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apakah dunia yang berpengaruh dalam kehidupan kita? Apakah kita mengikuti cara berpikir dunia, mengikuti nasihat dunia, bahkan mengikuti perilaku dunia ini? Jangan pernah berharap kita akan berhasil memperoleh keberhasilannya Tuhan, tapi kita mengikuti caranya dunia. Tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan meminta kita untuk menolak pengaruh dunia ini dan menerima pengaruh dari Tuhan. Karena apabila Tuhan mempengaruhi kehidupan kita, maka keberhasilan itu akan kita alami. Bagaimana caranya supaya Tuhan yang memberikan pengaruh dalam kehidupan kita? Ayat yang kedua dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hanya apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka seluruh keinginan kita dan kehendak kita akan diselaraskan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Dan apabila seluruh keinginan kita, cara berpikir kita, kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan, apa saja yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Mengapa? Karena semua yang kita kerjakan sudah sesuai dan sudah selaras dengan segala kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari, apabila kita masih banyak menemui kegagalan dalam kehidupan ini, bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi karena kita yang belum bersedia untuk membawa diri kita dipengaruhi oleh Tuhan dan selaras dengan Tuhan. Pagi hari ini, mari kita membawa diri kita untuk senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan, dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Orang-orang yang membawa dirinya itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu digambarkan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehidupan kita ini diumpamakan sama seperti pohon. Pribadi Tuhan diumpamakan sama seperti aliran air. Dan keberhasilan, kesuksesan itu digambarkan sama seperti buah. Saudara, hanya apabila kita membawa diri kita dekat dengan Tuhan, membawa diri kita selaras dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, maka secara otomatis kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah keberhasilan. Apa saja yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Saudara-saudari, Tuhan menjamin bukan hanya apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang kita inginkan pun akan didengarkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bahkan keinginan kita pun yang terdalam, Tuhan menjamin dia akan meluluskannya. Dia akan mengabulkannya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari saya mendorong setiap kita, mari membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan dengan cara merenungkan firman-Nya siang dan malam. Maka kita akan membawa diri kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Semua keinginan kita, semua kerinduan hati kita akan selaras dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apabila kita meminta, Tuhan akan jawab. Apabila kita menginginkan sesuatu, Tuhan pasti akan kabulkan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati keberhasilan menurut cara Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin.